Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita lanjutkan materi pembahasan kita ya. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah perbandingan. Ayo, ini bab baru, awal baru, berarti kita akan membahas mengenai konsepnya dulu tentang perbandingan ini seperti apa. Pernah mendengar ya kalimat perbandingan, berarti kalian membandingkan kan? Nah, kali ini kita akan membandingkan hal yang seperti apa nih kalau dalam matematika kali ini? Coba kita lihat ya. Kakak punya eh, permasalahan nih nanti untuk memahami apa itu konsep perbandingan. Kira-kira perbandingan itu seperti apa sih? Apakah nantikah hasilnya setiap orang hasil perbandingannya itu sama atau tidak? Nah, coba kita punya eh, dua hal yang mau kakak bandingkan nih. Pasti kalian tahu semua nih. Kira-kira nanti kalian akan suka yang mana ya di antara dua hal yang akan kakak bandingkan nih. Yang pertama ini nih. Pasti kalian semua kan? Ini yang pertama. Gimana? Satu lagi nih ada yang ini. Misalkan, kalian kira-kira suka yang mana? Yang barusan atau yang ini? Nah, gimana menurut kalian? Pasti setiap anak atau kalian pasti berbeda semua ya. Kalau dibandingkan, aku misalkan suka yang ini nih, suka yang pertama, dibandingkan dengan yang kedua ini. Atau mungkin satu anak lagi mungkin jawabannya, aku perbandingannya lebih suka yang ini gitu kan dibanding yang pertama tadi. Tapi kalau kita lihat itu perbandingannya hanya sebatas relatif saja ya, tidak semua orang hasilnya atau jawabannya atau menurut persepsinya itu sama. Nah, kali ini untuk materi kita kelas 7 ini membahas perbandingannya itu tentu menggunakan nilai yang kuantitatif. Jadi yang jelas berdasarkan nilai angka. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan ubah konsep perbandingannya jika kita memakai konsep nilai yang kuantitatif. Nih, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Coba kalian nanti bandingkan ya jumlah anggota. Nah, ini ada kalimat di sini jumlah anggota. Jumlah anggota grup idola yang satu terhadap grup idola yang kedua. Nah, ini coba kalian lihat. Kakak punya foto. Ini adalah foto grup idola yang pertama. Nah, kalian lihat ya. Terus kita lihat satu lagi ada grup idola yang kedua. Setelah itu, coba tadi pertanyaannya kita lihat bandingkan katanya jumlah anggotanya. Berarti kalau kita mau membandingkan itu kita lihat informasinya dulu, kita data dulu ya. Dari gambar di atas itu dapat kita peroleh yang pertama nih, jumlah semua orang yang ada di grup 1 itu berjumlah 7. Ya, ada 7 orang nih. Kuantitatif ya, bernilai suatu angka yang jelas. Terus yang kedua, jumlah semua orang yang ada di grup yang kedua ini katanya itu berjumlah 6 orang. Nah, bagaimana perbandingannya? Jadi, kalau untuk bernilai yang pasti seperti ini, kalau kita bandingkan antara grup yang satu jumlah anggotanya terhadap grup yang kedua, tinggal kita tulis. Penulisannya adalah, nah boleh kita tulis kayak gini untuk penulisan perbandingannya. Grup, misalkan gitu ya. Grup 1 berbanding dengan grup yang kedua. Kita lihat tadi nilainya kita pakai grup yang pertama katanya ada 7. Nah, berbanding dengan yang grup yang kedua itu adalah jumlahnya 6 orang. Jadi ini perbandingannya. Istilah perbandingan nanti juga bisa kita sebut dengan istilah rasio. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita jelas di sini permasalahan yang akan kita bahas kali ini mengenai perbandingannya itu berupa nilai yang pasti. Jadi kita lihat di sini bukan hanya tadi ya, kalian suka yang mana, pasti itu kan jawabannya berbeda. Kalau ini sudah pasti, jumlah anggotanya untuk grup yang satu sudah pasti 7, untuk yang dua itu sudah pasti 6, jadi kita bisa membandingkannya dengan jelas. Oke? Kakak punya permasalahan yang lain. Nah,
perhatikan permasalahan berikut. Katanya di sini, siswa di SMP Sukamaju ini diminta untuk memilih membaca katanya berita melalui media online atau media cetak. Berarti ada dua. Dari 150 siswa, katanya 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui media online atau media cetak? Nah, dari permasalahan ini kita sebenarnya bisa membuat beberapa perbandingan tergantung kebutuhannya, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa kita dapat. Yang pertama, misalkan kalau pertanyaannya disuruh membandingkan antara media online terhadap media cetak. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, media cetak berbanding dengan media online berbanding terhadap media cetak. Jadi tinggal kita tulis di situ. Media online-nya ada berapa? Angkanya di situ. Nilainya adalah mana tadi? 100 ya di sini. Nah, jadi kita tulis di sini adalah 100. Berbanding dengan siswa yang memilih membaca media cetak, itu nilainya adalah 50. Kita tulis di sini 50. Ini adalah perbandingannya, ini perbandingan nilai, ya. Perbandingan nilai. Karena kita dapat dari nilainya yang tadi. Nah, dari ini bisa kita sederhanakan lagi kan? Kita sederhanakan, kita perkecil. Sama-sama kalau harus dibagi paling habis, paling sederhana itu sama-sama dibagi 50. Berarti ini dapatnya 2, ini dapatnya 1. Nah, inilah yang nanti akan kita pakai sebagai patokan perbandingannya. Atau istilah lainnya adalah rasio. Kalau yang ini perbandingan juga, tapi adalah untuk nilainya. Nilai siswa yang membaca media online dengan media cetak. Tapi kalau untuk menjadi patokan perbandingannya, itu kita menggunakan itu adalah yang 2:1. Artinya, untuk yang media cetak itu adalah setengahnya dari yang membaca pakai media online. Atau boleh, anak-anak yang membaca media online itu adalah 2 kali lipat dibanding dengan siswa yang membaca melalui media cetak. Jadi sebenarnya ada juga yang pemahaman kalau udah seperti diperkecil ini kita penggunaannya rasio. Kalau ini perbandingan nilainya saja, jadi hanya nilainya. Kalau ini perbandingannya saja yang bisa dipakai nanti kalau misalkan nilainya berubah. Misalkan di sini nih, kalau nilainya siswanya 200, berarti otomatis di sini dianya 100 gitu. Jadi patokannya ada di sini, oke? Yang selanjutnya mungkin kemungkinan yang bisa kita pakai, misalkan kita buat yang kedua itu, misalkan perbandingan siswa yang membaca dengan media cetak terhadap media online. Nah, berarti terbalik, begitu kan tadi kalimatnya. Tinggal kita putar, kita ganti saja posisinya. Ini 50, yang media online itu 100. Nah, ini nilainya. Ya, masih nilainya. Sedangkan perbandingannya itu adalah 1 berbanding 2. Jadi, siswa yang menggunakan media cetak itu setengahnya dari media online. Oke. Nah, untuk penulisan rasio ini, walaupun dengan penulisan titik 2, 1, titik 2, 2 gitu ya, bisa juga sebenarnya rasio itu ditulis dengan bentuk pecahan. Jadi, penulisannya boleh seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau rubah lagi, bisa juga 1 sebenarnya ini kan sama saja dengan pecahan ya perbandingan itu. Jadi bisa juga kita selesaikan 1 dibagi 2 nanti nilainya 0,5. Nah, 0,5 itu juga sebenarnya hasilnya perbandingan dari perbandingan tadi ini masuk ke hasilnya nanti. Ya. Selanjutnya bisa juga kita bandingkan seperti ini. Misal berapa perbandingannya siswa yang menggunakan media online dengan semua siswa. Ya, kita tinggal lihat saja media online tadi, siswa yang menggunakannya ada 100 siswa. Nah, dibandingkan terhadap dengan semua siswa. Semua siswa tadi berjumlah 150. Gitu. Jadi perbandingannya atau rasionya itu adalah 2:3. Jadi jangan sampai terbalik ya adik-adik ya. Kalau yang ini adalah untuk perbandingan nilai. Nah, kalau yang ini kita masuknya rasio. Atau perbandingan saja boleh ya, tapi jangan ada perbandingan nilai. Kalau sudah nilai nanti masuknya ke nilai, angkanya bisa berubah-berubah. Kalau ini mah untuk patokan awalnya gitu. Nah, ini juga penulisannya boleh menjadi 2/3 sama saja ya. Seperti itu.
Jadi, kalau kita tarik kesimpulan secara sederhana, perbandingan itu, ya, perbandingan dua besaran, kita ambilnya dua perbandingan dulu, adalah dinyatakan dalam bentuk pembagian. Tadi boleh dengan titik dua, boleh dengan pecahan. Dalam besaran yang sejenis, artinya kedua besaran tersebut harus memiliki satuan yang sama. Sebenarnya seperti ini dasarnya. Tapi nanti ada bahasan kita selanjutnya, ada perbandingan yang memiliki satuan yang tidak sama. Nanti beda lagi materinya ya. Jadi, dengan demikian itu perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran. Jadi, tadi kita pastikan bahwa yang akan kita ukur perbandingannya itu berupa nilai. Jadi, bukan hanya sebatas persepsi masing-masing saja. Jadi, ada nilai kuantitatifnya jelas seperti ini. Oke, jadi kita bisa menentukan perbandingan angkanya sehingga menjadi suatu rasio tadi ya. Rasio itu adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan. Nah, jadi kan digunakan untuk menyatakan, berarti ini patokannya rasio itu untuk nanti kita menemukan perbandingan tadi, perbandingan nilai gitu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan. Gitu. Ya, ini itu rasio. Gimana penyelesaiannya? Contohnya untuk melihat bentuk perbandingan dengan istilah pecahan tadi. Nah, ini kakak punya permasalahan ya. Di sini, ketika kita lihat di sini ada Nisa dan Mutia, katanya mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Setiap siswa yang mengikuti katanya menyiapkan makanan saat waktu makan tiba. Minggu pagi, Nisa dan Mutia bertugas membuat es jeruk. Nih, untuk semua peserta katanya. Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan mencampur air putih dan perasan air jeruk. Ini nanti mungkin kita akan pakai dua ini. Untuk menentukan minuman yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Nah, ini ada 4 campuran kemungkinan ya. Kita lihat ada campuran yang pertama, campuran A, ada campuran B, C, dan D. Dipinta katanya mana yang paling enak. Berarti kalau kita lihat berarti mana yang paling terasa jeruknya ya, bukan yang terasa air putihnya. Kalau terasa air putihnya berarti dia semakin hambar. Nah, nanti kita lihat mana yang paling besar terasa jeruknya. Kalau kita lihat menggunakan perbandingan, nah, gimana penggunaannya? Perbandingan berarti kita menggunakan perbandingan antara perasan jeruk dengan air putih. Kita lihat cek satu-satu, oke. Untuk yang campuran yang A. Nah, campuran yang A katanya 2 gelas air jeruk. Kita sekarang perbandingannya menggunakan perasan air jeruk dan air putih, ya. Ini juga sama. Nah, kita tulis di sini. Kalau kita lihat yang campuran A, berarti perasan air jeruknya dia 2. Berbanding dengan air putihnya adalah 3. Ini sudah menjadi rasio ya, karena tidak bisa diperkecil lagi. Nah, ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan. Jadi 2/3. Kalau 2/3 kita sulit ya memperkirakan besarnya seperti apa. Nah, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk desimal. Tinggal kita bagi saja kan, 2/3 itu hasilnya adalah 0,666. Kita bulatkan aja 667 gitu ya. Nah, itu untuk campuran yang A. Bagaimana dengan campuran yang B? Sama perbandingannya jeruk dengan air putih. Berarti jeruk terhadap air putih adalah di sini kita tulis 5 berbanding 9. Atau kita tulis penyajiannya dengan bentuk pecahan per itu ya, pembilangan penyebut. Ini 5, ini 9. Kita bagi saja 5 bagi 9 itu hasilnya 0, juga 0,5 kita bulatkan 6. Oke. Yang ketiga, campuran yang C. Nah, campuran yang C katanya air jeruknya itu ada 1 berbanding dengan 2. Ini kita bentukkan pecahan 1/2. 1/2 itu setengah ya. Berarti ini hasilnya adalah 0,5. Campuran yang terakhir adalah campuran yang D. Nah, yang D katanya itu ada air jeruknya 3 berbanding dengan 5. Kita rubah juga berarti 3/5. 3 bagi 5 itu hasilnya adalah 0,6. Nah, dari sini kita bisa lihat
mana yang nilainya lebih besar. Berarti kalau lebih besar berarti dia rasa air jeruknya berarti lebih pekat gitu ya. Berarti kita lihat di sini. Nah, yang paling besar adalah campuran yang A. Berarti kemungkinan campuran manakah rasa jeruknya paling kuat? Memang ini yang dipintakan ya pertanyaannya. Nah, jadi jawabannya adalah campuran yang A gitu ya, dengan nilai 0,667. Nah, jadi materi kita tentang perbandingan bisa digunakan untuk menentukan mana konsentrat dari campuran ini yang paling terasa air jeruknya. Tuh. Oke, adik-adik ya, materi kita untuk perbandingan kakak cukupkan sampai segini dulu untuk konsepnya. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi perbandingan yang mungkin berhubungan dengan perbandingan senilai atau berbaliknya. Oke, sampai jumpa.